Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Angelita Fatikasari dengan NIM C1L023084, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya dengan mata kuliah Sistem Ekonomi dengan judul Sistem Ekonomi Digital di Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi digital dan apa perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Nah, ekonomi digital adalah seluruh aktivitas ekonomi yang seluruh penerapannya memanfaatkan teknologi digital, terutama internet dalam proses bisnis dan transaksi perdagangan. Hal ini mencakup penggunaan perangkat digital, infrastruktur, layanan, dan data digital dalam kegiatan ekonomi baik dalam sisi produsen, konsumen, maupun pemerintah. Sementara ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, berfokus pada masalah kelangkaan dan juga pilihan. Sistem ekonomi ini didasarkan pada prinsip pasar bebas dan rasionalitas individu yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dengan asumsi tindakan individu didorong oleh kepentingan diri sendiri dan mengutamakan pasar bebas tanpa banyak campur tangan pemerintah. Lalu, apa saja sih contoh penerapan ekonomi digital di Indonesia ini? Yang pertama, transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek, Grab, dan juga Maxim yang tidak hanya menyediakan layanan antar jemput penumpang, tetapi juga pesan antar makanan dan barang secara online menggunakan smartphone dan juga internet. Yang kedua adalah e-commerce yang sangat berkembang dan juga beragam dengan platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada, memungkinkan transaksi jual beli barang dan jasa secara online, menghubungkan produsen lokal ke pasar global, serta membuka peluang usaha baru terutama untuk UMKM. Yang ketiga adalah layanan kesehatan digital melalui aplikasi seperti Halodoc yang memungkinkan konsultasi dokter secara virtual dan pemesanan obat tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara langsung. Dan yang keempat ialah pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan juga Dana yang memudahkan transaksi keuangan, pembayaran digital, pinjaman online, serta investasi melalui aplikasi, dan juga penggunaan kris yang memperluas sistem pembayaran cashless di berbagai sektor. Lalu bagaimana cara menganalisis peran ekonomi digital dalam sistem perekonomian? Analisis ekonomi digital pada perekonomian Indonesia menunjukkan beberapa dampak. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas. Ekonomi digital meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya, dan mempercepat alur kerja. Contohnya, UMKM dapat menggunakan perangkat lunak manajemen dan platform e-commerce untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat aktivitas administratif seperti akuntansi dan inventarisasi. Penggunaan teknologi digital memungkinkan pengumpulan data dan analisis untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha di berbagai sektor. Yang kedua adalah perluasan pasar digitalisasi. Hal ini membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Pelaku usaha terutama UMKM dapat menjual produk dan jasa mereka ke konsumen di dalam maupun luar negeri melalui platform digital yang mana dapat memperbesar peluang pertumbuhan bisnis. Yang ketiga adalah penciptaan lapangan kerja baru. Ekonomi digital mendorong munculnya model bisnis baru dan sektor-sektor baru seperti e-commerce, fintech, dan layanan berbasis aplikasi yang menciptakan lapangan kerja baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah transformasi digital. Hal ini memunculkan kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang lebih tinggi. Dan terakhir adalah peningkatan inovasi digital. Hal ini mendorong inovasi produk, layanan, dan model bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Perusahaan dapat memanfaatkan data dan teknologi seperti AI untuk mengembangkan solusi baru yang lebih efisien dan kompetitif. Inovasi ini memperkuat daya saing usaha di pasar global. Selanjutnya kita berbicara mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia ini. Yang pertama, kesenjangan infrastruktur, seperti akses dan kualitas internet yang belum merata, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang dapat menghambat pemerataan ekonomi digital.
Yang kedua adalah keamanan data dan cybersecurity. Ancaman serangan siber dan perlindungan data pribadi menjadi isu utama yang membutuhkan peningkatan sistem keamanan digital yang mana seringkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi digital yang belum sepenuhnya mendukung atau mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini dapat menghambat inovasi dan juga kepastian hukum bagi pelaku usaha digital. Selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan digital serta rendahnya literasi digital masyarakat yang menjadi hambatan dalam adopsi teknologi digital. Lalu, kepercayaan konsumen dan perlindungan data. Membangun kepercayaan konsumen terhadap transaksi online dan perlindungan data pribadi masih menjadi tantangan penting. Yang terakhir adalah akses terhadap modal UMKM dan pelaku usaha kecil yang masih kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan bisnis digitalnya. Dan berbagai permasalahan tersebut, tanggapan pribadi saya mengenai bagaimana sistem ekonomi digital berdampak pada masa depan perekonomian Indonesia dan bagaimana peran serta masyarakat dalam mendukung perkembangan ekonomi digital ini. Sistem ekonomi digital akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia di masa depan. Penyebaran informasi yang sangat cepat dan konektivitas global akan memudahkan komunikasi serta kolaborasi tanpa batas geografis, sehingga mempercepat adanya inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu pula, transformasi cara hidup dan juga pula interaksi sosial akan terjadi dengan kemudahan akses layanan digital seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan seperti resiko kesehatan mental dan juga perubahan kualitas interaksi sosial akibat ketergantungan teknologi. Peran serta masyarakat terbilang sangat krusial untuk mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini. Dengan itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi dan keterampilan digital agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dan juga aman, khususnya bagi pelaku UMKM dan generasi muda. Selain itu, memiliki perilaku digital yang bijak dan bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keamanan data pribadi serta menghindari penyebaran informasi palsu. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.